teknis tentang kepelatihan, yaitu tentang Sisdiklat untuk orang dewasa. Insya Allah untuk materi tersebut akan disampaikan oleh Kak Dr. Anas Haji Taufik Mahmud MPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kakak-kakak? Sudah siap? Siap. Siap Kak. Siap Kak. Lanjut dari yang tadi, itu di dalam materi tentang fundamental. Sudah dapat dipahami apa itu yang dinamakan dengan fundamental. Tadi sudah banyak beberapa pertanyaan, baik itu yang protes, maupun usulan, maupun yang keluhan. Nah ini adalah keputusan ada di kakak sendiri. Makanya kita tidak lupa dengan belajar. Proses kursus ini adalah pendidikan yang harus kakak tambah pengetahuan sehingga nanti kakak dalam memutuskan, menganalisa itu akan lebih jelas. Tidak akan menjadi suatu keluhan karena sudah ada dasarnya. Ya, kita kadang-kadang membacanya hanya separuh, ya, separuh aja. Yang terakhir saya masih ingat dengan yang tadi, ya. Sukabumi mengeluh demikian, yang lain ada, ya. Nah ini tolong disikapi nanti apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita penuhi, termasuk di dalam penggunaan pagu, ya. Setiap saat kebijakan itu akan selalu muncul, tapi kita selalu tidak pernah mempelajari daripada kebijakan-kebijakan itu, ya. Pada fundamental ini kita akan lihat, ya, apa saja yang ada pada fundamental ini, ya. Kakak-kakak mungkin masih ingat, ya. Kalau mungkin lihat Bunda Sarwa biasanya, ya. Sudah beredar itu di YouTube, ya, bagaimana Bunda Sarwa menanamkan daripada PDK, ya. Baik kakak-kakak, ya. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan sebagai suatu sistem, ya. Saya ingatkan kembali yang tadi, ya. GIM bukan merupakan keputusan, itu hanya alat, ya. Tapi kita akan lihat apa tujuannya daripada GIM itu. Nah, dalam prinsip dasar ini adalah tujuannya peserta pemahaman prinsip dasar kepramukaan sebagai sumber utama tim pendidikan kepramukaan. Ya, ingatkan merupakan dasar sistem, ya, yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui metode kepramukaan. Ya, jadi ada dua di sini Kak, ada sistem pendidikan kepramukaan, prinsip dasar kepramukaan, ada metode kepramukaan. Ya. Nah, dari dua ini yang harus betul-betul dipahami, diresapi, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang tadi. Payungnya ada Undang-Undang nomor 10, nomor 12 tahun 2010. Dituangkan lagi di dalam anggaran dasar. Dituangkan lagi dalam anggaran rumah tangga. Perhatikan tahun keluarnya anggaran dasar. Jangan nanti bertengkar, kakak masih menggunakan anggaran dasar yang lama. Sebab setiap 5 tahun itu mesti ada perubahan. Ya. Nah ini sebagai kunci daripada yang dikatakan tadi. Namanya pelatih adalah merupakan kunci. Orang yang serba tahu. Dan harus tahu apa yang ditanyakan. Tapi jangan asal menjawab, ya. Dasarnya apa dulu? Perhatikan permasalahan yang muncul, ya. Ilustrasi yang tadi misalkan satu kebijakan tentang PPDB, ya. Analisa dulu oleh kakak, ya. Kalau itu dasar kebijakannya salah, kenapa? Kalau itu benar, kenapa tidak dilaksanakan, ya? Sekarang kalau lihat perbandingan anggota penegak di
SMA itu jauh sekali dengan anggota penggalang di SMP. Padahal pintunya sudah terbuka. Nah, hal inilah mungkin kuncinya ada di kakak pembina. Pembina itu merupakan produk daripada para pelatih. Jadi kalau pembinanya dibimbing, dididik sebagai pengemis, ya itu dari siapa? Jangan salahkan orang lain. Itu salahnya adalah pelatih. Bagaimana mengantisipasinya? Sebelum kakak melakukan, silakan dianalisa dulu. Ya, nanti mudah-mudahan bisa terjawab dengan sendirinya. Satu daerah, satu kebijakan akan sama. Ya, bukan pendekatan-pendekatan secara pribadi, tapi juga payung hukum yang berlaku. Ya, lanjut Hendra. Ya, nah kita lihat di sini. Ya, yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana? Kalau kakak lihat di SKU, dia dapat melaksanakan sholat selama sekian hari. Ya, nah itu kan tuntas. Tapi dari penjabaran ini yang bagaimana? Ya, sehingga kalau lebih jauh kita lihat dengan kebiasaan-kebiasaan. Ya, tidak ada istilah-istilah yang lain yang dikatakan iman dan takwa itu. Yang harus bagaimana? Ya, selalu kita mengajarkan sebelum kita melakukan pekerjaan selalu kita berdoa. Mulai dari dia berangkat dari rumah mau ke sekolah diawali dengan berdoa. Ya. Nah, kalau dia tidak melakukan, produk siapa peserta didik ini? Dan siapa yang akan merubah? Ialah pembina. Pembina siapa yang menghasilkan pembina? Tetap adalah pelatih. Ya. Kemudian yang kedua adalah peduli terhadap diri pribadinya. Ya. Yang bagaimana? Nah, ini banyak sekali yang dapat dilakukan. Ya. Jangan peduli karena dia memberikan sumbangan atau mengumpulkan uang kemudian diserahkan pada yang lain. Tidak seperti itu. Silakan digali lebih jauh lagi. Ya. Peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup di alam seisinya. Nah ini, sehingga selalu berkoar. Ya, sekarang masalah alam, lingkungan, ya, sehingga pemerintah harus menganggarkan sampai TT hanya untuk mengembalikan alam kesesuaiannya. Salah satu komponen yang mungkin terkecil adalah ada kesalahan kita yang tertanam di anak. Bagaimana? Ya. Nah, ini yang harus kita kaji. Kakak sebagai pelatih kira-kira bagaimana penanaman ini. Tapi kalau hanya dengan narasi, dengan membaca, jangan nanti salah kaprah. Ya. Karena dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2000 berapa itu tentang pendidikan kepramukaan, ya 2013, muncul ada ulangan pramuka. Padahal di sana adalah kalau kita kaji adalah bagaimana ekstrakurikuler ini implementasi dengan mata pelajaran, bukan dilatih sebagai pramuka. Nah ini salah satu poinnya di sini. Silakan dikolaborasikannya. Yang penting adalah dari perilaku anak itu sendiri. Ya. Dan yang keempat adalah taat kepada kode kehormatan pramuka. Nah ini. Ya. Saya kira kalau ini sudah ditanamkan, diaplikasikan, kemudian dijabarkan lebih dalam lagi, insya Allah saya kira akan terwujud. Sesuai dengan semangat daripada para pejuang kita yang terdahulu. Bagaimana tadi heroiknya mereka mulai dari tahun sekian. Ya. Sampai dengan apa yang bisa di Jakarta, segala macam. Tapi sekarang mungkin akan lain. Nah sekarang yang dapat kita laksanakan yang bagaimana? Iman takwa itu. Ya, apakah selalu sholat dengan ini? Ya, bagaimana dengan misalkan ayeuna dengan budaya antri? Bagaimana dengan protokol kesehatan? Ya, tapi sudah tertanam dengan kepramukaan, ya itu bisa nanti estafet, ya, bukan mengeluh karena sarana tidak ada, sarana bisa diupayakan, modelnya silahkan sesuai dengan kondisi tempat kakak sendiri, ya, kita berpikir, kita bertindak karena sudah tadi lihat di payung hukumnya, ya,
berlawanan atau tidak. Lihat di anggaran dasar. Jadi jangan sifatnya hanya mengeluh aja, ya. Lanjut Kak Hendra, ya. Nah ini baru kita lihat metodenya, ya. Dalam menjalankan metode kepramukaan digunakan sistem Among dan kiasan dasar, ya. Sistem Among. Kalau di sekolah biasanya dengan tutor teman sebaya, ya. Ini metode pesantren kalau saya, ya. Lihat aja pesantren kakak-kakak. Santrinya ada 500. Ajengannya 1 tidak sampai 10. Tapi dia bisa tahu, bagi dia bahasa melaksanakan prosesnya. Maka dia mengangkat, ya, pembantu-pembantunya sehingga terus, ya, dari yang kecil besar, ya. Nah, ini yang harus kita pergunakan, ya. Metode interaktif ini dilaksanakan melalui tadi pengamalan kode kehormatan pramuka. Apa yang menjadi kode kehormatan pramuka? Ialah Trisatya. Maknai Kak kalimat Trisatya, ya. Itu sangat dominan dengan kondisi pribadi. Kenapa? Bukan dengan akidah. Sebab di sini adalah demi kehormatanku. Ya, maka saya katakan tadi kakak bahwa pramuka ini adalah homogen, bisa diterima oleh semua unsur, golongan, kepercayaan. Nah ini, ya, demi kehormatan. Jadi yang kita pertaruhkan adalah kehormatan, ya, bukan kepercayaan. Ya, itu nantinya. Ya. Yang kedua, sambil belajar sambil melakukan. Nah ini, ya. Jadi dalam bahasa Amerika biasanya mah bentik curug, petunjuk, tapi juga dapat melakukan. Maka di dalam sistem Among inilah, ya, tutwuri handayani ing ngarso sung tulodo ing madio mangun karso, ya. Bukan hanya mudah diucap, tapi juga bisa dilaksanakan, ya. Pengalaman dan catatan banyak, bila orang itu sudah berubah status, maka biasanya perilakunya juga berubah, sifatnya berubah, ya. Masa saya teh pelatih disuruh-suruh pembina. Ya, kapan kakak jadi pelatih? Kapan kakak jadi pembina? Nah ini, ya. Jadi di sini adalah dengan keadaan alam sadar, ya. Bagaimana sambil melakukan ini? Bila tidak perlu ya silakan. Jadi jangan terlalu leterlak, ya, yakin bahwa itu harus dilakukan. Tidak semua. Kita berpikir secara orang dewasa. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita contohkan? Ya. Contoh yang biasanya walau alam sekarang sudah tidak terjadi, ya. Tatap muka dengan latihan adalah jam 15. Ya. Pembinanya datang 3:30. Pakai sandal, pakai apa? Padahal pelatihan itu adalah alat untuk apa? Nah, menanamkan yang tadi. PK-nya, pendidikan kepramukaannya. Ya. Kemudian kegiatan berkelompok, berjasama dan berkompetensi. Nah ini yang tadi, ya, silahkan. Ya. Tapi jangan berkelompok pada waktu tes, lain lagi. Kalau tes kan mencari sesuatu yang lebih. Jadi kalau tesnya kerjasama bukan tes itu, ya. Jadi jangan dimaknai yang negatif, ya. Jadi kegiatan kelompok bagaimana? Karena di sini adalah menggunakan sistem Among yang akan mengucapkan nanti dengan sistem bergu, ya. Nah, regunya juga sama, jangan melebihi batas yang ditentukan. Satu regu adalah 8, satu barung 8, 9 bagi 2, ya. Jangan nanti paksakan jadi 10 orang karena asumsinya 10. Lihat lagi, buka lagi undang-undang, buka lagi anggaran dasar, ya. Jadi jangan turun-temurun dari sana karena nenek moyang dulu ada satu regu 12 orang, 10 orang, salusin babaring hitung. Tidak seperti itu, ya. Ya. Kemudian kegiatan yang menarik dan menantang. Nah ini. Yang tadi yang kakak komentari. Tidak manusiawi. Nah ini, sesuaikan, ya. Mana untuk sekarang ada prasiaga, biar aja boleh lah, nggak usah diperdebatkan. Ada siaga, ada penggalang, ada penegak, ada juga orang dewasa, ya. Perhatikan yang menantang itu yang bagaimana. Jadi jangan menantang karena banyak kasus-kasus yang enggak
anak itu malah petaka, bukan mendapatkan satu reward, malah menjadi punishment. Ya, dan ingat kita selalu tetap karena kita negara hukum. Ya, jangan nanti berlawanan berbenturan dengan hukum. Makanya ini dalam kegiatan ini betul-betul prosedur, ya. Prosedur kegiatan harus jelas, ya. Nah, itu tinggal dilihat lagi yang saya sampaikan tadi. Jangan hanya saran, bicara aja tidak tertulis, akibatnya bagaimana? Tetap kita dituntut, istilah kami adalah bukan tanggung jawab, tapi adalah tanggung gugat. Kalau tanggung jawab mudah, kadeden balik ke mana? Balik ke Bandung, geus titik. Padahal kadeden mah nyimpang gelah di Cianjur. Ya, dan nepi ke Bandung nama titik, pokoknya mah nepi. Tapi kata tanggung jawab, kenapa kadeden ada di Cianjur? Lain masalahnya. Padahal tujuannya mau ke Bandung. Ya, nah ini, ya. Nah itu kegiatan yang menarik yang bagaimana? Bukan rame keproknya. Ya, ger naik ayeuna tangka, jatuh ke handap. Wah, da cek pelatih kudu kieu tidak, ya, tetap lihat. Ya, nanti di dalam Sikdiklatna, ya. Kemudian kegiatan di alam terbuka. Ya. Silakan kakak-kakak amati yang dikatakan alam terbuka itu yang bagaimana, ya. Sekarang kalau kita lihat ke hutan, maka penuh bukan dengan pohon, tapi penuh dengan pohon beton. Ya, yang dulu kita waktu kecil masih bisa pakai lari-lari, sekarang sudah tidak bisa pakai lari. Ya, jadi bagaimana? Dan sekarang kebanyakan alam terbuka adalah sudah bersifat properti, sudah bersifat profesional, ya, sudah merupakan satu badan usaha. Nah ini juga jadi catatan, ya. Jangan nanti alam terbukanya karena mahal tidak dilaksanakan, tidak, tetap yang bagaimana yang dilaksanakan di alam terbuka, ya. Kategorinya bagaimana? Ada lembah, ada gunung, ada bukit, ya. Nah ini yang harus betul-betul dipahami. Makanya sebelum kita melakukan, kita selalu mengatakan studi, ya. Studi apa? Mulai dari survei, studi kasus, positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana, alternatifnya bagaimana. Nah ini, ya, itu yang harus dimiliki oleh seorang pelatih. Pembina membebari, ya. Nah, cek pelatih ge kudu camping di alam terbuka ger we. Ya. Ternyata kejadian apa-apa cek pelatih. Nah itu. Jadi inilah sebelum kakak bertindak, sebelum kakak melakukan, tolong dipikirkan dengan baik, ya. Kemudian kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Nah, ini yang paling banyak. Ya, tahun di bawaan si eta mah sok pundungan. Ya, tetap kan, maka tidak ada bapak dan anak, tapi ada kakak dan adik. Ya, ketupantu, ya, simundawuh, ya, sampurasun, ya, abdi baleka itu kumaha ulah aya meong. Wah, maki aya kene meong ayeuna, meong na geus beak, geus kurungan. Tidak seperti itu. Jadi artinya di sini adalah memberikan bimbingan itu yang bagaimana. Kalau kira-kira tidak cocok orang yang sudah tua, ya tidak perlu dilaksanakan. Tidak harus mendebat atau menjadi kompontorir. Akibatnya ya silaturahminya putus. Jadi kembali lagi kepada yang atas. Ya, pengamalan kode kehormatan. Ya. Kemudian penghargaan berupa tanda kecakapan. Nah ini, ya, yang tadi kakak-kakak yang diperdebatkan oleh kakak, ya. Budak saya mah teu asup ke SMA teh nah, da teu Garuda. Nah, apa syarat Garuda? Sudah ada PP-nya, sudah ada jukrannya, silahkan. Ya. Jadi jangan apa miring topi. Jangan dipisahkan antara anak dengan anak didik. Ya. Antara peserta penggalang silahkan, ya. Sudah ada indikatornya, sudah ada alatnya. Jadi kalau orang lain menuliskan indikator A, ya juga Bapak harus indikator A. Ulah Bapak mengerjakan indikator A, yang dipenta C, ya otomatis. Untung kalau lebih tinggi, Bapak berikan indikatornya. Kalau lebih lemah, ya otomatis timbul masalah. Timbul masalah, tidak tercapai tujuan. Carilah kelemahan orang lain, ya. Jadi yang tadi untuk fasilitas berupa tanda kecakapan silahkan,
Ya, sesuaikan dengan kompetensi dasar. Ya, KD dan SK, standar kompetensi. Di pramuka ada. Nanti setelah ini ada Sisdiklat. Ya, pramuka juga sama kemarin. Ya, Kak, bagaimana kelulusan KPD ini ada, Kak? Ya, mana yang harus diberi tanda kecakapan, mana yang tidak. Ya, contoh yang baru konkret adalah para pedam itu merupakan adalah produk kami TOT yang kemarin baru berapa hari. Mereka diberikan reward untuk menjadi pendamping kakak-kakak. Ya, karena dia sudah punya kewenangan, sudah punya komponen kompetensinya sudah terukur. Ini pun juga sama, ya. Jadi dalam pemberi tanda kecakapan ini jelas, ya. Nah, dalam pemberi tanda kecakapan juga tidak asal seperti memberi sesuatu yang ini, ada tata caranya, ya. Bagaimana itu biasanya di dalam kegiatan kelompok, ya. Tidak langsung disematkan, silahkan, ya, sebagai bentuk motivasi, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan adalah satuan terpisah antara putra dan putri. Nah, ini, ya. Ya. Siap. Ya. Ya. Nah, ini Kak. Jadi tidak lagi muncul nanti masalah, dan mudah-mudahan Kakak nanti waktu kursus akan yang pertama. Kak, bagaimana kalau di grup saya ini anggotanya putri, tidak ada pembina putri? Nah, itu maneh nikah, jangan keluar dari rambu-rambu. Tetap itu ada satuan terpisah. Nomor grupnya juga terpisah. Putra ganjil, putri genap. Ya, jadi keluhan-keluhan tadi dianalisa dulu. Tidak asal jawab, geus we tong aya pramuka dan bangsa ini cukup Progress. pertama adalah keputusan masa depan ya, nanti memperbarui kontrak ulang, kemudian purna bakti, kemudian juga retensi gitu. sudah ada ini. Ya, bagaimana kakak-kakak sampai sana? Ya, ini yang harus dicermati oleh kakak-kakak sekalian. Ya, tentang pendidikan dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Ya, ada metode, ada metode, ya, cara. Silakan Kak. Apakah sudah terjawab pertanyaan tadi? Jadi bukan tidak boleh mengeluh, boleh. Tapi keluhan itu kakak pikirkan dulu yang matang. Oh, ini bisa ini. Sebab heterogen sekali. Mulai dari ujung Pangandaran sampai ke Kota Bekasi. Di sananya Indramayu. Otomatis bervariasi. Pelatih di Kabupaten Bandung tidak akan sama dengan melatih di Indramayu. Harus sensitif. Di Kota Bogor akan lain lagi dekat dengan Jakarta. Nah ini ya, sebelum mengeluh yang lain, coba kakak punya kemampuan dengan tadi tuh, ya. Dengan prinsip apa? Kode kehormatan, ya. Demi kehormatanku, ya, bukan demi uang, bukan demi jabatan, ya. Oke Kak, cukup? Ada yang ditanyakan? Siap, Kak. Atau kurang jelas? Pertanyaan? Sangat jelas, Kak. Ya. Dewi ya. Kak Dewi ada pertanyaan? Kak Dewi? Acung tangan. Silakan Kak Dewi, ada? Belum dinyalakan mic-nya. Mic-nya masih mati Kak Dewi. Kecil, kecil. Volumenya?
Tenang aja Kak, sambil belajar juga. Saya nggak marahi, ini suara aja yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon hapunten Wah. minta pendapat ataupun bimbingannya nih untuk Pak Haji. Kan untuk saat ini kita kan sebelum melaksanakan tadi metode untuk kepramukaan. Kurang keras suaranya Kak, nggak kedengaran? Ya, pada saat mugus atau musyawarah gugus dibahas untuk program tahunan dan semester berikut program untuk mingguan. Ya. Nah, yang mendapatkan kendala pada saat kita ingin melakukan aktualisasi itu kadang-kadang guru ataupun wali kelas yang kita ingin ajak untuk kolaborasi atau mengimplementasikan apa yang kita akan misalnya SKU diujikan atau TKK yang akan diberikan, kita kan suka butuh dengan misalnya contoh guru pramuka, guru agama kaitan dengan religiusnya. Nah, untuk kadang-kadang kita kesulitannya dalam mengimplementasikan itu koordinasi dengan padatnya ekstrakurikuler lain yang kadang tidak memberikan kesempatan kita untuk memenuhi TKK atau tanda kita untuk Cakapan. memberikan penghargaan kepada anak yang memang notabene mempunyai kemampuan gitu. Nah, untuk itu saya mohon sarannya sebaiknya bagaimana akankah dibahas dengan Mabigus untuk kemampuan anak ini supaya tidak sia-sia gitu, tidak waktu itu tidak terbuang percuma, karena harapan kami kan mencetak beberapa Garuda yang memang sangat diharapkan gitu dari output kami sebagai pembina siaga. Itu mohon izin Kak Haji, bagaimana solusi terbaik bagi kami yang parebut lah istilahnya, waktu itu sangat berharga sedangkan kesempatan sangat kurang, karena kadang-kadang kita nih sebagai pembina dianggap sebelah mata juga gitu untuk kegiatan ini. Terima kasih Kak Ratna Dewi. Ya, yang pertama Kak, bedakan antara dalam istilah kurikulum ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, ada kokurikuler. Ya, gugus depan bukan sekolah. Jangan dicampurkan. Ada gugus depan, ada sekolah. Secara ek officio, kepala sekolah jadi Mabigus. Boleh saja, tidak juga. Ya, jadi kakak tadi keluhannya tidak ada kolaborasi. Eskul wajib Permen 16 2013 itu adalah bukan ekstra, tapi kokurikuler, ekstra wajib. Jadi masuk di dalam pelajaran yang pokok, dikolaborasikan. Ya, kalau kakak pramuka Garuda baru ekstrakurikuler. Sebenarnya lebih ringan. Nanti kakak tinggal mengetes aja. Masalah spiritual, mental sudah diukur melalui guru agama, guru PPKN, guru matematik, guru IPA, guru olahraga. Tinggal kakak bagaimana mengkolaborasi dengan mereka, menyisipkan, bukan dibuat lagi rempel. Kadang-kadang ke sana membacanya sepotong. Ya. Riginya 1, pekerjaannya 2. Mestinya kalau riginya 2, pekerjaannya 2. Nah ini, makanya dia karena ekskul. Padahal ekskulnya adalah ekskul wajib. Payung hukumnya ada. Ya. Jadi di kolaboratif bukan di hasil mugus. Hasil mugus itu adalah program gugus depan. Di dalamnya adalah induknya di sekolah. Ya. Tapi kalau Permen 13 ekskul wajib itu kolaborasinya dengan intrakurikuler. Ya, dengan mata pelajaran. Tinggal disisipkan mana, ya. Contoh, saya adalah dulu ngajar IPA. Bagaimana kolaboratifnya? Untuk dia disiplin, untuk dia tanggung jawab. Berikanlah judul itu. Ya. Bagaimana dia menganalisa, ya. Dan ingat Kak Dewi, tidak seperti kita makan
Pedas. Begitu digigit, ya. Saya menyiapkan waktu pergi ke Jambore Dunia satu orang, itu persiapannya 15 tahun. Saya analisa. Ya. Untuk mereka sampai ke LT4 itu persiapan sampai 5 sampai 6 tahun untuk jadi juara LT4. Ya. Jadi orangnya sudah berganti, programnya tidak berubah. Apa yang menjadi kekurangannya? Ya, maka yang tadi saya tanamkan di waktu dinamika kelompok. Ya, dinamika kelompoknya jalan, kakak insya Allah mengimbas kepada siapa? Pembina, otomatis. Kakak juga pelatihnya disimpan, langsung membina, insya Allah double di sana. Tapi kadang-kadang maaf, sekali lagi maaf, kalau dua sudah dikatakan dia sebagai lulusan KPD, apalagi KPL, aduh sibuk. Padahal basis yang utama adalah di mana? Gugus depan. Ya, saya bersyukur di sini ada Kamabigu, silahkan Kak, dikaji lagi. Sekarang adalah istilahnya non tunai ya, ya, ada kiplah. Ya, saya kebetulan sudah berhenti. Nah, silakan saya mempelajari. Ya, sebab dari dulu yang uang yang harus dipertanggungjawabkan kalau disebut namanya UYHD, tetap bos juga sama. Ya, jadi jangan di sana anggarannya adalah beli pensil, tapi kenyataannya kwetansinya adalah beli singkong. Kan sama Pak, pensil juga lurus, singkong juga lurus. Bukan seperti itu. Singkong bisa dimakan, pensil juga bisa dimakan. Ya, kenapa? Dijual lagi. Ya, nah ini. Jadi berpikirnya jangan berpikir pendek, tapi berpikir kritis, aplikasikan. Nah, banyak berbicara. Insya Allah Kak, hanya yang tadi memerlukan waktu yang lama, ya 2-3 tahun. Jangan lupa jurnal dan catatan-catatan kecil. Setelah ini coba apa kekurangannya. Ya, Pramuka Garuda itu kadang-kadang di dalam pembina juga sering terjadi pertengkaran waktu menguji. Yang diujinya apa? Skill. Tapi dia melihatnya mental. Ini kan anaknya pinter, tapi dia sombong. Sehingga orang yang mengujinya digugurkan. Padahal dia kemampuannya dalam tali temali dia bisa sampai 5 sampai 10 menit. Yang lain 30 menit. Kalah. Ya. Nah, kemudian juga unsur-unsur subjektif. Nah, ini tolong Kak. Subjektif yang selalu ingin mencapai suatu tujuan. Ya, itu yang harus dihindarkan. Itu mungkin Kak Dewi ya. Udah cukup atau masih Baik. kurang? Terima kasih, sudah sangat jelas. Terima kasih. Ya. Ya. Silakan Kak Elis. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya Elis dari Kabupaten Sukabumi. Tentang metode belajar kepramukaan Kak, yang mana gitu dari dulu, dari sejak pramuka lahir itu sudah menjadi khasnya pramuka, bahwa pramuka itu belajar di alam bebas, kemudian belajar sambil melakukan gitu. Saya mengamati ya trendingnya saat ini di mana zaman berkembang, metode ini kalau saya lihat banyak diambil oleh sekolah alam. Jadi sekarang kan marak ya sekolah swasta dengan metode sekolah alam gitu, dengan ya kalau menurut saya itu mengambil metode kepramukaan gitu. Satu sisi ya sebetulnya senang ya, ilmu itu bisa dikembangkan dan dilaksanakan, diimplementasikan oleh siapapun. Tapi kalau sekolah alam kan sudah jelas itu mohon maaf misalkan ada orientasi materi gitu di situ kan, rata-rata memang sekolah alam mahal gitu ya. Kalau saya bukan bertanya mungkin memberi saran atau apa, ini ungkapan. Sebetulnya kenapa enggak gitu dipatenkan aja bahwa ini mah metode punya pramuka gitu Kak. Demikian Kak, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saran terima kasih. Hanya diingatkan ke Kakak, ilmu itu adalah bukan punya manusia, tapi ilmu itu adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mencoba. Yang tadi adalah itu yang harus ditiru Kak. Mempunyai nilai jual yang tinggi. Kenapa Kakak tidak bisa? Kakak di sekolah negeri swasta Kak. Kakak
atau kepala sekolah? Kalau saya sebetulnya magangnya di swasta, di SMK. Ya. Anak saya yang sekolah di sekolah alam. Iya, kenapa kakak sebagai guru di sekolah swasta dicobakan nirukan itu tidak ada, bukan plagiat, ya, tapi pengamalannya silakan kak, dan itu mempunyai nilai juga yang akan merubah status sosial kakak, ya, kan jangan nanti lagi Umar Bakri, ya, kalau dulu kak guru itu tahun 60 penyakitnya TBC, sekarang kan sudah alhamdulillah ada sertifikasi, ada yang lain, tundanya sudah tinggi, nah ini. Jadi kakak kesempatan kak, silakan. Tapi jangan lupa tadi payung hukumnya, ya dipelajari dulu, baru masuk ke sana. Tertulis sarannya, apa plusnya, apa minusnya, baru nanti. Ya, insya Allah pimpinan akan merespon dengan 100. Kalau saya sendiri sebetulnya pekerjaan tapi kalau kakaknya malas, kakak mau maaf nih kalau guru. plagiat dari yang lain, ya nggak mungkin nantinya. Kakak ditanya berubah-berubah, ya nggak akan jalan. Tapi betul-betul kepala sekolah meyakinkan kakak sebagai satu pilot proyek, ya nanti kakak di sana bukan sebagai pelatih, tapi kakak di sana adalah sebagai pembina, tapi otaknya otak pelatih. Nah itu kak, ya. Terima kasih kak Lilis. Silakan yang kedua, ketiga. Ya misalkan Kak Badudin dari Kabupaten Bogor. Suaranya Kak Badudin tidak muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih waktunya. Mohon maaf sebelumnya kalau nanti pertanyaannya rada melenceng dari materi, tapi mudah-mudahan ini masih berhubungan. Sebenarnya pertanyaannya juga dari awal-awal sudah diwakili oleh rekan-rekan peserta. Dan mungkin pertanyaan saya mirip dengan yang Kak Elis tadi. Ya, dari sejarah pramuka dan lain-lain, sejarah kepanduan dan lain yang tadi saya simak, sangat luar biasa pentingnya pengaruh pramuka bagi kita semua, terutama peserta didik kita. Tetapi saya punya tantangan di lapangan, tadi juga mirip Kak Elis mah tadi di sekolah, ini di wilayah saya Kak, masih banyak sekolah-sekolah yang belum menganggap pentingnya pramuka, ya. Jadi banyak yang vakum untuk kegiatan-kegiatan pramuka, entah ini mungkin karena mabigusnya kurang suka atau mungkin warga sekolahnya yang kurang suka. Jadi banyak yang vakum tidak melaksanakan kegiatan pramuka gitu ya. Jadi paling rame Kak, ini jujur saja kalau di wilayah saya kalau ada camping Agustusan baru rame gitu ya. Di sekolah saya pun latihan paling rame kalau ada hiking segala macam gitu. Untuk kegiatan-kegiatan lainnya, apalagi yang berbentuk materi itu sangat kurang peminatnya. Jadi pramuka awalnya rame, latihan lama-lama hilang, tinggal sedikit gitu ya. Jadi adakah metode yang paling tepat untuk masalah yang saya hadapi ini? Yang pertama Kak. Yang kedua, kepramukaan atau pramuka kan milik semua warga Indonesia ya. Jadi untuk siapa saja boleh ikut pramuka. Saya ingin mengajak karena belum di wilayah saya belum ada terlihat kepramukaan atau pramuka diperkenalkan selain di sekolah gitu ya. Jadi misalkan warga masyarakat atau dari perangkat desa, kepolisian dan lain-lain dan instansi-instansi lain, saya ingin sekali memperkenalkan kepramukaan agar pramuka di wilayah saya itu bisa disukai oleh semua lapisan masyarakat. Nah, metode yang tepat seperti apa supaya kita memperkenalkan pramuka yang mungkin bagi mereka hal yang baru ya, tidak terlihat aneh gitu ya. Jadi mungkin ada solusi atau metode yang tepat untuk melaksanakan atau memasyarakatkan kepramukaan ini. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir ya Kak Badudin ya ini ya. Makasih Kak, kakak dari Bogor. Ya. Ya, maaf sekali lagi saya tanya.
Posisi kakak sebagai mabigus atau sebagai guru atau sebagai pembina? Pembina juga, mabigus juga, dan Alhamdulillah kakak. Ya, yang namanya pimpinan berarti sudah Ya. ada yang disebut dengan analisis SWOT. ya, Ya, silakan. Sederhana aja kak. Kalau dia tidak senang dengan pramuka, kakak di sekolah Agustusan tong balap kelereng. Tapi balapnya siga gaya pramuka, pakai hadiah. Tapi itu ala pramuka, kegiatan yang menarik dan menantang. Diperhitungkan resikonya yang akan terjadi. Itu kak, sedikit aja itu. Ya. Dan berikutnya tadi senang latihan dia rangsang dengan reward yang datang kasih permen, yang nah itu kan. Terus analisa bertahap. Tapi kalau sekaligus otomatis mungkin ada kesan dulu negatif. Silakan dianalisa dulu. Kenapa ini mati, kenapa ini hidup. Dicatat nanti barulah tentukan sifat mana yang cocok untuk ini. Apalagi yang sekarang kakak mudah-mudahan alhamdulillah dia dipelatih, nanti tularkan kepada pembina, oh yang ini. Jadi bukan dukun lintuh penyakitnya mati. Saya tidak bisa memberikan metode ini, belum tentu cocok di Bogor. Ya, itu mungkin hanya pengalaman kita. Dari pengalaman biasa kita menganalisa, oh kira-kira cocok ini atau apa. Nah itu mungkin kak. Ya, makasih kak. Ya. Badru. Panggil Badru. Kak Badru, ya, makasih mudah-mudahan ketemu lagi. Itu yang mungkin kak. Itu Yang mungkin buat- kak ya. Masih yang ada buat satu. warga. Yang satu masih lagi. Ya, Satu lagi. mangga. Yang tadi untuk diperkenalkan ke warga masyarakat. Ya, yang warga masyarakat yang tadi ada Agustusan, Oh iya. tong balap kelereng si Abige, balap Oh, kerupuk, balap iya, iya. pramuka, kumaha. Tadi kan Oh, aya iya, Pak, sip, contoh. Anu tadi, Mohon, atur nuhun. cari mana yang cocok, tapi bukan penyiksaan. Nanti baru diutarakan. Insya Allah Pak, Bapak tegak memberi hadiah. Nanti orang tua akan memberikan yang sifatnya spot terhadap anak. Ya, ada taraje gantungkan dia lari tak. Nanti yang dapat mungkin dengan buku anak akan ya. Insya Allah Pak, ya nantinya. Jadi pramuka Atur itu nuhun. akan mewarnai di daerah tempat sendiri. Ya. Ya, Jadi siap. jangan yang high class, tapi yang under dulu lah, di bawah dulu, ya nantinya. Sekian Pak, terima kasih. Ya, mangga. Makasih Pak. Ya, sudah cukup ya Kak ya untuk PK dan MK. Masih ada satu session lagi, ya. Ini nanti akan disambung oleh Kak Deden. Kita manfaatkan Kak Deden orang Kota Bogor sebagai narsum. Alhamdulillah kita dipartnerkan, ya, dikawinkan dengan Kak Deden, jadi bisa sharing. Ya, saya bisa menerima karena kami otomatis sudah agak usia lebih lanjut. Nah ini tolong Kak dibuat ya nantinya. Buatlah contoh kegiatan gugus depan yang menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Uraikan poin poin mana saja yang digunakan dari PDK dan MK. Dikumpulkan besok ya. Kumpul dalam Google Classroom. Tidak masuk nilainya 0. Itu aja Kak. Ya. Nah, ini salah satu penanaman dari apa, Pak? Disiplin dan tanggung jawab. Ya, nantinya. Jadi jangan nanti mengeluh salah masuk segala macam. Nah, ini dari evaluasi yang tadi. Asal ngirim aja. Jadi belum apa-apa dia, wah waktunya ditambah. Cobalah kita. Ya, kita pastikan. Jadi dikumpulkan besok 22. Ya, lewat 22 berarti nilainya 0. Ya, masuk tapi nilainya tidak ada. Ya. Sudah cukup, Kak? Cukup. Ya, enggak Kang Deden? Lanjut. Sebenarnya ada satu hal yang memudahkan tadi. Kakak-kakak ingat yang tadi disampaikan tentang metode kepramukaan? Apa saja bisa disebutkan? Ya, Kak. Apa ada yang bisa menyebutkan? Melakukan kode etik. Saya ajak kakak-kakak bernyanyi boleh? Boleh. Boleh tuh, Kak. Namanya Lumayan ini, adalah mulai lenang, Kak. lain. Lagunya adalah tentang metode kepramukaan. Nah, sip, mantap. Paham ya, Kak? Lagunya tentang metode kepramukaan buat memudahkan kakak-kakak mengingat apa yang tadi kita lakukan. Jadi biar ini adalah satu yang harus kita lakukan setiap saat metode kepramukaan ini. Dan
kami harapkan kakak-kakak melakukan dengan cara mengingat tadi. Oh iya, memudahkannya seperti itu. Paham, Kak? Oke, siap. Baik, siap. Siap, Kak. Oke ya. Nyanyiannya seperti ini. Tolong didengarkan dulu baru yang lain ikut. Tapi nggak lengkap ya, jadi kata-katanya nggak lengkap. Untuk mengingatkan saja. Kode kehormatan belajar melakukan sistemnya berkelompok, menantang alam terbuka, hadir orang dewasa, tanda cakap satuan terpisah. Sudah? Izin Kak ulangi tadi interupsi. Yang lain mohon di-mute Kak. Yang lain mohon di-mute. Di mana? Jadi mohon izin pas Kak Deden menyampaikan, yang lain ada yang ikut ini jadi Jangan ketimpa. ikut nyanyi ya. Iya, Yang lain syaratkan- mohon syaratkan Kalau ini udah tahu dulu. diam dulu lah, nggak apa-apa. Mohon izin, terima kasih banyak Kak. Ini Biar sangat semuanya ingat gitu apa berharga yang banget. dilakukan. Ya. Paham ya Kak? Saya dulu baru kakak-kakak ya. Siap. Kode kehormatan belajar melakukan sistemnya berkelompok, menarik dan menantang. Di alam terbuka hadir orang dewasa, tanda cakap satuan terpisah. Bisa? Siap. Oke, kita mulai. ya bisa. Kita bareng-bareng ya. Bisa. Ritmenya sama. Siap, Kak. Udah langsung cepet aja. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kode kehormatan belajar melakukan Sistemnya bersihnya berkelompok, menarik dan menantang. Di alam terbuka hadir orang dewasa, tanda satuan terpisah. Sekarang dengan gerakan boleh. Mana lagunya? Aku belum hafal udah pakai gerakan kan ini. Udah hafal. Sambil nginget lah Kak. Siap, Ayo. Kak. Hormatan Belajar melakukan dirinya berkelompok, menarik dan menantang. Di alam terbuka hadir orang dewasa, tanda cakap satuan terpisah. Siap, Kak. Lihat saya. Nggak ada teksnya ya, biar udah apa belum kakak-kakak nih. Ya, kita dengarkan. Saya pengen lihat semuanya. Baik, kita lihat ya. Siap. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kode kehormatan belajar melakukan isinya berkelompok, menarik menantang. Di alam terbuka dewasa, satuan terpisah. Keren, keren kakak-kakak. Mantap Kak, terima kasih. Dan Diringkas. Buat Deden ngapalin. sekali lagi dong. Saya juga Deden begitu sekali hafalnya, lagi. Kak. Metode Lagi dong. menghafal ya. Ya, baik kakak-kakak, tadi udah disampaikan oleh Kak. Udah disampaikan oleh Kak Haji Taufik bahwa ada 3 hal yang kita lakukan. Tadi ada PR. Ini PR-nya setiap pelatih pendamping mengambilkan poinnya. Jadi misalnya pelatih pendamping Bogor ambil yang metode mana? Pelatih pendamping Bogor
ambil metode yang mana, diberikan kepada siapa? Ya, kakak pelatih pendamping Bogor, siapa? Kak Cutika ya? Kak Ade. Kota Bogor, Kak Ade, Kak, ya. mohon izin. Kak. Oke, Ya, siap. Kak Ade mohon ngambil metode mana? Belajar sambil melakukan, Kak. Yes. Berapa kelompok Kak Ade di Bogor? Satu kelompok 9 orang, Kak. Jadi 2 ngambilnya? Oh, 2. Belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan dan kegiatan di alam terbuka. Oke, baik. Bagian yang pertama enak semua. Setuju. Baik, bisa milih. Baik, kelompok Peldamnya pinteran, kedua. Kak. Kelompok kedua dari Sukabumi, Kak. Sukabumi. Siapa, Kak? Silakan. Pengamalan kode kehormatan Dan sama satuan terpisah, Kak. Oke. Waduh, kompakan nih para peldamnya. Siap, kalian nih. Selamat bertugas nanti dengan kakak-kakak peserta KFPD-nya. Baik, selanjutnya wilayah ketiga. Lanjut. 3. Subang, Kak. Peldam, Subang. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, berkompetisi dengan penghargaan berupa tanda kecakapan. Oke, 2 ya Kak Iin, terima kasih. Baik, kelompok 4. Bagus, ya. Kelompok 4. Kelompok 4 apa? Kelompok 4. Oh, tadi Purwakarta kan. Kelompok 3. Bekasi dan sekitarnya. Bekasi. Kelompok 3 Bekasi, Karawang, Bekasi, Purwakarta. Itu kelompok 3. Purwakarta masuk Subang. Sama Subang, Kak. Oh, Purwakarta sama Subang. Purwakarta dengan Tadi Subang, barengan ya. Kak Iin ya. Baik, Bekasi bagaimana? Peldam? Peldam Bekasi? Oh, di sini. Baik, Peldam Bandung. Karya di sini? Bukan. Bandung Barat, Cimahi. Seproni. Seproni. Nggak ada. Ini ada Pangandaran di dia. Kakak salah kamar. Seproni. Oke, baik. Bukannya tadi udah keluar itu? Ada tadi di situ. Tadi ayah tuh Pangandaran KOOI, salah kamar. Udah keluar kan pagi tadi. Oh itu kok ya. Baik kakak ya, sudah dipilihkan lah. Pokoknya yang Peldam 5 Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi nanti dipilihkan sama pendampingnya. Kemudian Bekasi juga dipilihkan sama pendampingnya. Nanti pendamping yang akan menugaskan ke kakak-kakak. Baik. Kakak, selanjutnya setelah metode kepramukaan, kami akan sampaikan yang berikutnya, yang terkini, kekinian. Dan yang wajib kakak-kakak selaku para pelatih Pusdik untuk lebih mendalami materi tersebut. Karena ini adalah hal-hal yang lebih setiap saat kakak-kakak alami dan hadapi dalam setiap kali pendidikan dan pelatihan bagi anggota dewasa. Yang pertama adalah Jukran. Diulang, Kak, diulang. Oke, yang berikutnya adalah pedoman anggota dewasa dalam gerakan pramuka. Disebutnya doangsa. Pedoman anggota dewasa dalam doangsa, pedoman anggota dewasa. Ini nyingkat-nyingkat aja supaya kakak ingat. Iya. Metode mengingat. Satwanas nomor 047 tahun 2018. Ini saya hanya menyampaikan skema, jadi kakak-kakak pelajari dari skema tersebut. Apa yang kakak baca dari skema tersebut? Ada yang mau menyampaikan pendapat?
Jangan Kak, sebentar Kak lagi dilihat dulu Kak. Ya iya dilihat. Ini udah kelihatan belum Kak? Baik. Ada 3 siklus. Siklus pertama adalah tahap pertama yaitu akuisisi, di mana Gerakan Pramuka melakukan perekrutan bagi anggota dewasa dalam Gerakan Pramuka. Siapa aja sumber-sumbernya? Yang pertama adalah misalnya kalau guru, dosen, orang tua murid, pengusaha, siapa lagi yang bisa menjadikan sumber bagi anggota dewasa dalam Gerakan Pramuka? Mabi atau siapa lagi yang bisa kakak rekrut menjadi anggota dewasa dalam Gerakan Pramuka? Tadi guru sudah, dosen sudah. KW desa. Bagaimana? KW desa. KW kelurahan. Lurah. Ya. KW dinas. Lurah. Apalagi? Camat, bupati, wali kota. Unsur masyarakat. Siapa lagi? Unsur-unsur pemerintahan. Masyarakat, pemerintahan. Bagaimana Kak? Unsur-unsur pemerintahan. Ya tadi udah disebutkan kan unsur pemerintahan dari Kabid, Gasi. apalagi Kak? Perwakilan dari masyarakat, Kak. Masyarakat. Siapa masyarakat itu? Maksud saya seperti organisasi-organisasi masyarakat biasanya LSM seperti itu. Karang Taruna Kak. Karang Taruna seperti itu bagaimana Kak? Ya boleh aja kan itu sumber. Oh ya siap. Siapa yang bisa diajak? Semuanya bisa diajak menjadi anggota dewasa Gerakan Pramuka. Mungkin bisa diajak dalam sako mungkin Kak. Gimana? Mungkin bisa diajak satuan sako. Ya itu makanya ini disebutkan secara global Kak. Oh. Bahwa Gerakan Pramuka, anggota dewasa Gerakan Pramuka itu banyak. Pertama adalah Pembina. Yang kedua Mabigus. ya Mabigus. Mabigus iya. Yang ketiga Unsur masyarakat. Guru. Anggota Mabiran. Ya, anggota Unsur Mabiran. pemerintahan dan masyarakat. Ya. Pelatih pembina pramuka masuk nggak? Masuk. Masuk. Pembina muda. Dalan. Pamong Saka masuk nggak? Masuk. Nabi Saka masuk nggak? Masuk. Jadi, semuanya yang memang menjadikan potensi diajak menjadi anggota dewasa Gerakan Pramuka. Nanti fungsinya bisa macam-macam. Makanya ada di tahap kedua. Tahap keduanya apa? Pelatihan, dukungan, dan pengembangan pribadi. Kalau misalnya pembina, masuk tahap 2-nya jadi apa? Di pelatihan di tahap 2-nya ini apa yang kita bekali selaku Gerakan Pramuka kepada para pembina? Orientasi. Kursus Pendidikan, berupa KML. Ya. Kalau sumbernya Mabi, apa yang kakak lakukan? Kalau sumbernya Mabigus, Mabiran, Mabicap, Mabida, Mabinas, di bagian tahap 2 apa yang kakak tawarkan supaya mereka ikut jadi Gerakan Pramuka? Orientasi kepramukaan. Orientasi kepramukaan. Apa lagi? Kegiatan galang ajar. Galang ajar, kursus Mabi. Ini kan Mabi yang kita ngomongin. Kursus Mabi. Terus apa lagi? Kemah Mabi. Kemah Mabi dan lain-lain. Ini bentuk pelatihan dukungan pengambilan. Jadi di dalam tahap kedua ini yang merah ada berbagai jenis. Yang pertama diklat. Tadi ya kita nanti ngomongin prinsip diklat. Bagaimana mengintegrasikannya orang dewasa yang belum pernah pramuka jadi apa yang masuk dalam harapan kita mereka menjadi anggota dewasa dalam Gerakan Pramuka. Mengintegrasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan.
Kegiatan apa aja? Misalnya diajak dalam berbagai kegiatan-kegiatan kepramukaan yang kita lakukan. Ada jambore, ada apa lagi? Sami. Ya, persami dan lain-lain. Untuk apakah kita bikin seperti ini? Untuk mendapatkan dukungan. Kalau dukungan dari pembina, dia ikhlas. Dukungan dan minat. Mabi, kita ikhlas jadi Mabi. Bantuin gerakan pramuka. Tuh. Karena dukungan Mabi sangat paling penting. Ya. Kenapa, Kak? Dukungan Mabi itu sangat penting. Ya, dukungan. Makanya ini tadi kita siapkan adanya kegiatan supaya Mabi aware. Ya, betul. Ada kemah Mabi misalnya tadi. Kemah Mabi akhirnya kita dapat dukungan dari Mabi. Atau rapat dengan Mabi bisa aja untuk dapat bantuan dari Mabi. Warca bikin rapat. Gugus depan bikin rapat sama Mabigusnya. Kuaran bikin rapat sama Mabirannya. Mabida bikin rapat sama Mabida. Kuarda rapat dengan Mabidanya. Jadi seperti itu untuk dapatkan dukungan. Terus yang terakhir, bila diperlukan bikin pendidikan dan pelatihan. Kalau cukup kegiatan aja terus dapat dukungan, misalnya Mabi nggak apa-apa. Tapi misalnya kalau buat pembina, bikin diklat. Ikutkan pembinanya menjadi di kursus-kursus. Ada KMD, KML. Ya, itu untuk mendapatkan dukungan menjadi pembina. Atau kalau pelatih pembina pramuka, ikut diklat KPD, KPL. Nah, setelah jadi pembina, setelah menjadi Mabi, setelah menjadi amat Kak Enang. Ya, setelah menjadi pembina, setelah jadi Mabi, setelah mengikuti berbagai kegiatan yang disampaikan, maka perlu dilihat benar nggak dia jadi pembinanya. Adanya evaluasi penugasan, kontrak kerja, berapa lama bikinnya? Misalnya jadi pembina berapa lama? 2 tahun kah? 3 tahun kah? Kalau di gugus depan biasanya 3 tahun. Atau bahkan setahun sekali. Karena dia di-SK-kan sama kepala sekolah. Saya nggak tahu, biasanya saya suka dengar aja ada yang seperti itu. Atau kontrak ulang, jadi setelah setahun kemudian dibuat lagi SK-nya bahwa yang bersangkutan ditugaskan lagi. Ketika masih perlu lagi, yang bersangkutan, SK itu bisa terus-terusan kepada yang bersangkutan dan bisa tiap tahun, bisa per 3 tahun. SK kan. Iya. Jangan lupa itu simpan, Kak. Karena itu jadi dasar buat Kakak memperoleh tanda penghargaan orang dewasa. Kontrak, SK, dan lain-lain. Atau selesai teh pensiun. Purna bakti. Jadi Mabi, udah selesai Mabinya, udah selesai dinasnya, jadi wali kota, selesai ya purna bakti. Misalnya seperti itu. Atau retensi. Retensi teh apa, Kak? Ada yang bisa jawab? Retention, penempatan kembali. Sama dengan memperbarui kontrak ulang, retensi. Bikin lagi kontrak baru, kemudian mulai lagi dengan proses lainnya. Nah, ini adalah siklus kesinambungan anggota dewasa dalam gerakan pramuka. Sampai di sini cukup jelas ya, Kak? Jelas, Jelas, Kak. Baik. Izin bertanya. Oke, nanti ya habis tenan pedoman anggota dewasa, pedoman angsa, dan selanjutnya kita maju ke yang kedua dulu. Sepakat dulu ya, Kak ya, kita masuk kedua dulu ya. Atau mau takut lupa? Ini time-nya takutnya nggak cukup. Langsung ke tahap 2, Kak. Ya, ini waktunya sebentar soalnya. Baik ya, langsung ya ke yang kedua ya. Langsung aja, Kak. Disdiklat Gerakan Pramuka. SK nomor 48 tahun 2018.
Ini yang melatar belakangi kita melakukan pendidikan dan pelatihan. Dan kakak-kakak selaku pelatih Pusdiklat, baik di tingkat cabang maupun daerah, menggunakan selalu tentang Sisdiklat ini. Apa yang membedakan? Tadi ya hampir sama. Masukan. Masukan itu adalah sumbernya. Sumbernya dari siapa aja? Ada dari anggota dewasa, ada dari peserta didik, ada dari masyarakat. Terus kemudian yang keduanya, setelah masukan ada proses. Prosesnya apa? Yang kita siapkan selaku Gerakan Pramuka, selaku penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Yang pertama adalah kurikulum. Dalam Sisdiklat yang sekarang sudah ada kurikulum, ada kisi-kisi, ada jadwal, ada skenario, ada bagaimana menilai, dan bagaimana tindak lanjutnya. Ini dalam Sisdiklat yang sekarang. Kalau kemarin masih besar, masih ada karena berbeda sistemnya. Kalau dahulu kita tidak menggunakan sistem segmental, sehingga semua materinya diurai satu-satu. Tapi sekarang dikelompokkan, diklaster sebagaimana yang diperlukan. Misalnya seperti yang sekarang kita lakukan. Fundamental, apa aja yang fundamental yang harus disampaikan? Ini, dan seterusnya. Kemudian sarana dan prasarana. Kalau bikin kursus tentu ada kelasnya, ada pelatihnya, ada tenaga pendidikannya, dan lain-lain. Kemudian ada tanda penghargaannya berupa sertifikasi atau piagam penghargaan. Itu proses. Hasil. Nah ini tadi di Sisdiklat disampaikan kalau untuk jadi KPL apa yang harus dikuasai, apa yang harus dimiliki. Kompetensi dan pencapaian. Terakhir, dampak. Dampaknya apa? Setelah lulus, ngapain kakak-kakak? Ada pemanfaatan hasil. Bila lulusan KPD, tentu menjadi pelatih di cabangnya atau asisten pelatih di cabangnya. Kemudian kalau misalnya KMD, kembali ke gugus depan, membina gugus depan. Yang KML juga demikian, menjadi ketua gugus depan dan menjadi bagaimana memanage gugus depan tersebut. Kemudian ada penugasan lulusan. Misalnya kakak-kakak yang KPD nih kemarin, misalnya KPD, yang mengikuti TOT kemarin, ada penugasan berikutnya. Setelah TOT, jadi pelatih Pusdiklatda dan mereka terlibat dalam berbagai kegiatan di Pusdiklatda. Kemudian yang terakhir, pengabdian kepada masyarakat. Jadi misalnya ada beberapa kegiatan yang memang harus dalam bentuk keluarannya adalah pengabdian. Ini yang membedakan yang lalu dengan yang sekarang. Yang lama ada klasikal, jadwalnya parsial, tidak ada kontrak belajar. Yang baru saya jelaskan yang besarnya aja. Ada jadwal segmental dan kontrak belajar. Untuk yang pelatih dari mulai lecturing jadi facilitating. Jadi ini harus berubah polanya. Cuma dalam kondisi pandemi memang agak-agak ya kita perlu banyak belajar juga untuk bagaimana aktif di pandemi. Kemudian peserta harus proaktif, pelatih juga harus proaktif. Ini unsur segmental, experience, share, process, generalize, apply. Kalau dalam bahasa pendidikannya menurut rumusan Kolb adalah DORA. Do, lakukan, observasi itu mengobservasi, refleksi itu penguatan, dan aplikasi. Jadi kita mulainya dari observasi bagaimana peserta melalui proses ini, melihat bagaimana kita melihat peserta, bagaimana sumber-sumbernya, siapa saja yang pesertanya. Kemudian penguatan. Nah seperti saat ini, reflektif ini ada penguatan. Modelnya penguatan ini apa aja materinya? Adalah materi tentang fundamental, kemudian hal-hal yang kalau menjadi pelatih, apa saja yang harus dibekali menjadi pelatih dan lain-lain. Aplikasi, terapkan. Kakak-kakak praktek nanti. Menjadi pelatih dasar seperti apa? Menjadi pembina dasar seperti apa? Menjadi pembina lanjutan seperti apa? Dan akhirnya terapkan.
terapkan artinya kakak lulus. Setelah lulus ngapain? Cara karyanya bagaimana? Dulu. Ini Dora diingetnya ya. Dora. Ya. Yang tadi Nah, salah kemudian, jawaban. Jenis pendidikan ada KMD, KML, KPD, KPL. Jumlahnya 70 menit. Kemudian jenis pelatihan semua kegiatan-kegiatan di luar pendidikan. Itu ada berbagai macam jamnya dari 42, 30, 36 dan paling lama 50 menit. 50 jam. Kemudian jenis pertemuan sebagaimana ada di sertifikat ada karang pamitran, pitaran, gelang ajar dan penyegaran pelatih. Saya pikir demikian. 3 menit. Tersisa. Ini harus spot saya menyampaikan semuanya. Dan kakak-kakak harus sampaikan. Hebat. Izin tampilkan slide 2 terakhir, Kak. Luar biasa. 1 menit, 1 penanya lah. Boleh lah. Silakan. Saya Kak, izin Kak. Izin. Yang Resen belum. dulu. Yang belum. Kak, izin resen. Kak, yang duluan resen, Kak. Oke, Kak Bandung Barat ya. Kak Irfan, Ya. silakan. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Kedengaran Kak suaranya? Ya, dan tak. Sangat jelas. Sangat merdu. Singkat jelas ya, Kak. Ya, pertanyaan saya barusan membaca di surat keputusan nomor 48 tahun 2018 tentang Sisdiklat. Itu di halaman 11 ada yang berkenaan dengan kualifikasi kursus yang dilaksanakan dengan lembaga-lembaga. Nah, sedangkan banyak sekali sekarang itu kursus-kursus berkenaan dengan kegiatan-kegiatan ada berupa penghargaan, berupa privat dan sebagainya. Itu untuk klasifikasinya atau kualifikasinya itu dikeluarkan oleh kuartir ranting, kuartir cabang atau oleh misal ada kegiatan mahir menembak, ada mungkin menyelam, para layang dan sebagainya. Nah, sedangkan mungkin barangkali nanti akan pertanyaan-pertanyaan juga dari pembina ikuti itu seperti apa teknisnya dan sebagainya. Nah, dan itu bisa enggak kalau dipakaikan di seragam pramuka karena itu dengan kualifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga itu. Satu itu Kak, kedua untuk Satu aja, format. Kak. Kita nggak cukup waktu. Oh, siap, Satu ya. terima kasih. Mungkin Baik, nanti. punten. Terima kasih Saya Kak. harus Assalamualaikum likely warahmatullahi wabarakatuh. dengan waktu ya takutnya kakak-kakak juga. Siap Kak, terima kasih Kak. Makasih. Baik Kakak, Di nomor- tadi pertanyaannya tentang kualifikasi yang di luar kursus ya Kak, yang tadi udah Ya. ditentukan. Yang di halaman yang 11. disampaikan, gimana Kak Irfan? Di halaman 11 Ya, di halaman 11 tentang 48. Sisdiklat Kak. ya ya. Kursus yang poin 9 pelatihan bagi anggota dewasa, poin 9. Poin 9. Bukan di situ kali ya. Kakak halamannya yang mana ya? Halaman 11 nggak ada. Oh, yang ini aja Kak. Mungkin beda ini ya, saya nge-download di internet. Ya, tapi yang itu Kak, yang tadi saya sampaikan, yang menentukan kualifikasi adalah pertama adalah pusdiknya sendiri. Artinya jangan sampai ditentukan oleh pihak lain. Ya, maksudnya pusdik, misalnya kakak bikin kualifikasi menembak gitu, kan itu punya standar kan. Mereka punya standar dengan perbakin gitu ya. Menembak dengan senjata yang ringan maupun yang berat. Ada ketentuan-ketentuannya. Kita ngikutin kalau yang itu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang memang pramuka khusus, itu kita harus diskusikan dengan pusdiklatnya masing-masing. Saya pikir itu Kak. Jelas ya Kak? Oke. Baik, saya pikir udah 15 menit. Maaf nanti saya dimarahin, bukan dimarahin lah, artinya minimum tadi waktunya terlalu singkat. Kita bagi, padahal bahasannya juga banyak ya. Baik, terima kasih Kakak. Demikian saya kembalikan ke moderator. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih kepada Kak Deden. Kita beri aplaus Kak Deden yang telah menyampaikan materi yang sangat bermakna buat kita. Terima kasih Kak Deden. Sebelum nutup, ya saya sebagai moderator mengingatkan kepada kakak-kakak karena akan memasuki komunitas baru sebagai pelatih, mohon dibaca lagi, didalami lagi tentang Sisdiklat ya. SK Kuares 047 dan 048 tahun 2018. Silahkan kakak pelajari ya. Terima kasih kakak. Saya atas nama moderator pada kesempatan ini meminta maaf apabila pada
kesempatan ini ada hal yang kurang mana di kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Deden izin bisa meminta materi slide? Nanti di Google Classroom semua. Oh baik, baik terima kasih Kak. Yang sore ada nggak? Ada Kak absennya. Yang sore? Presensi untuk sore ada Kak, hanya harus sekalian mengisi resume. Mohon dicek aja di Ya, GCR-nya. resume hari ini. Kok dari tadi. Sore belum ada, sore. Sore belum ada. Nggak ada di GC. Cek di Google Classroom-nya Kak. Sambil Zoom, Google Classroom juga sandingkan. Pasti ada itu. Absen sore. Kayaknya presentasi siang. Belum ada. Belum ada. Belum ada, yang baru masuk hanya tugas PDK. Adakah presensi dan resume Ada, kegiatan Kak. hari pertama? Sudah ada Tugas Kak, di ada. Presensi Ya. dan resume. Udah Ya, Ada Kak. betul sekali. Ada, Kak, Sambil ada. dicek. Dicek ini waktu. Presensi dan resume kegiatan hari Presensi pertama dan diklik dulu resume. aja Pak. Iya. Ayo. Jangan lemah literasi Kak. Baca sampai tuntas kata Kak Deden tadi. Sok itu ah. Izin Kak, ini Kak pakai HP. Mangga. Laptopnya capek. Capeun. Can ngopi meureun. Oh, laptopnya. Laptopnya can ngopi. Entah CF. Belum ada absen di. Itu masih. Makan mulu, rusuh. Rusuh Kak. Duh, puyeng. Waktu yang kelas B belum bisa gabung untuk bareng lagi di room ini, ya kita tambahan ilmu ya dengan materi yang ingin disampaikan oleh Kak Deden. Jadi kami mohon maaf ya kepada kakak-kakak terutama yang ada di room A. Ya sambil menunggu waktu nanti kita masuk ke kelas bersama lagi dengan ya room B. Oke, silakan Kak Deden. Kan. 058. 263. Ya. Oke, kakak-kakak, halo, dengeran Kak? Dengaran. Oke, Jelas, baik. Kak. Kakak-kakak, Dengeran, Kak. ini sambil menunggu kelas sebelah aja gitu ya, Kak. Tadi kita sudah menyampaikan berbagai hal, saya pengen evaluasi. Dan saya ingin mengajak kakak-kakak
untuk membuka membuka Slido. Bentar ya, saya buka dulu. Atau saja, atau mau ditutup langsung? Langsung aja yang itu yang belum. Atos? Atos ya udah. Enggak aja. Udah masuk ditutup. masuk aja setelah itu biar efeknya semuanya aja. Baik, So, kakak-kakak, Bye-bye. saya mengajak kakak-kakak untuk melihat apa yang kita pelajari dari awal sampai hari ini, dari tadi pagi tentang fundamental. Saya ingin mengajak kakak-kakak untuk bergabung di Slido. Ini, nah silakan Kak, barcode-nya di. Ini boleh pakai handphone, kakak bisa scan barcode. Kalau ada yang bermasalah, diceritakan. Kalau kakak nggak bisa, cerita. Izin bertanya Kak, pakai WhatsApp, nge-scan-nya pakai aplikasi apa? Kalau pakai handphone, kakak di Google. Di Google nanti ada gambar foto di paling kanan. Kalau kakak nyari-nyari kata-kata gitu segala macam, di paling kanan ada gambar foto. Arahkan fotonya ke situ, ke barcode. Atau kakak bisa ketik kalau di laptop, Slido. Ini gini Kak. Saya kirim di chatroom ya. Saya kirim di chatroom. Mana chatroom? Sudah, Kak. Izin Kak, sudah masuk PPD fundamental ya Kak? Ya. PPD fundamental. Silakan baca di chatroomnya. Kak, barcode-nya dimunculin KPD lagi Kak. fundamental. Kalau boleh. Sebentar. Ini biar nanti. Oke. Barcode ya. Siap. Udah, Kak, mangga. Ya. Slido. Kalau udah di barcode, Slido-nya terus gimana ini? Udah masuk belum, Kak? Udah masuk, sudah masuk. Biasanya kakak diminta masukkan nama atau apa? Terus di sini allow all apa gimana? Hanya X the first one aja Kak. Ya, nggak apa-apa, tunggu aja dulu situ. As the first one ya. Ya. Type your question. Ya, udah. Berapa banyak yang udah bisa? Belum. Saya sudah. Ini Saya ada udah isi lagi. Kak. Saya sudah. Yang sudah bisa resen mungkin. Saya sudah Kak. Ya, sudah ada tuh. Yang udah ngisi boleh isi. Oh, diisi bebas saja gitu? Apa diisi Ya, bagaimana? itu kan pertanyaan. Enggak, itu apa? Oh, pertanyaan. Bukan pertanyaan, Kak. Nanti saya jalankan dulu Slido-nya. Iya. Yang ya. di chat. Sudah Yang di semua chat tuh. tadi. Yang masuk. Yang ada di chat webnya diklik ya. Ya. Slido betul, Slido. Udah 3 orang. Dasar KPD ya Kak, yang itu ya Kak? Hah? Ya betul, dasar KPD betul Kak. Yang KPD fundamental. Ya betul. Saya udah masuk Kak. Kelihatan kok Kak di listnya siapa yang udah masuk. Ada 10 orang. Hafir, Depi, Anaha Anonimus sudah masuk. Diana, Hadir, Arif, Imam, mana tuh? Udah 16 orang masuk. Ya anjing. Ya Slido kian. Apa sih ini Slido ki? Udin, 19 orang, 20 orang. Saya masih bingung, Kak. Kenapa, Kak? Masih bingung gimana nih? Cukup ketikan aja namanya dulu, Kak. Biarin ketik nama, biar masuk dulu. Gimana, Kak? Tapi nggak bisa, Kak. Gimana? Udah. Itu yang di chat diklik apa? Gimana, Kak? Di mana, Kak? Ketiknya di mana, Kak? Ngetiknya, Kak? Kak, mohon maaf, minta diklik barcode-nya Ya. lagi.
Tolong dengarkan ya, nggak semuanya ngomong. Pertama, bila menggunakan handphone, kakak cukup scan barcode. Kalau nggak bisa scan barcode gimana? Kalau tidak bisa scan barcode, kakak ketik slido.com, terus tulis nomor angkanya. Misalnya 193-984, kakak gabung di situ. Diketik di mana, Di? Izin memberitahu ya, Kak. Ya. Jadi kakak buka slido.com login. Ketika dibuka, diklik, lalu di situ ada allow, diklik nama, email, lalu diklik dulu itu nomornya tadi, nomornya berapa. Kakak sudah masuk langsung. Ini udah 36. Udah masuk dong. Slido.com Bisa juga download dulu aplikasinya di Play Slido.com Store. login. Ya. Isi pakai Udah dikirim ini. Kemudian di situ ada ini tulis joinnya 193-984. Sumarni masuk. Slido. Termasuk pagernya ya? Anti Mariani. Udah 43. Ini sama kelas aja ya, Mas. 984. Juga 44. Saya kok nggak bisa kayak di prioritation Ngetiknya di handphone. 47 orang. Kak, Slido quiz apa Slido.com? Slido.com. Kemudian kakak masukkan email kakak. Slido.com. Masukkan email kakak, login. Bisa nih. Dimasukin tuh. 93. Slido.com. Terus enter kode. Bagi di chat. Enter kode. Di chat room kakak tinggal klik kalau di laptop. Kode 193-984. 194. Terus lanjut. Terus allow all. Yang tanda panah itu ya? Yang allow all tulisannya. Iya, panah dulu, Kak. Ya, sip. Nah, kemudian email kakak dimasukkan. Sama nanti kakak namanya di situ jadi siapa. Oke, namanya Franky. Terus di bawahnya ada allow all, Kak. Udah ya? Jangan ngeprank, Kak. Sudah 62 orang, 63. Ya, bikin nge-download lah. Download di Play Store. 80 ya, kita mulai ya. Kalau 80 udah selesai, 65, 15 lagi. Laut mana sih ini? Udah ada ya, Kak? Saya batasi 70 aja ya. Habis lawal apa lagi? Udah. Masak. Masukkan nama kakak. Oh. 69, 70. Wah, udah banyak. Siapa sih? 71. Ya, kita mulai ya. Hadir. Bismillah. Tuh. Pertanyaan pertama. Belum. Belum masuk. Lewat slide apa? Slido.com 197-184. Kok cek jawaban, Kak, langsung jangan cek. Slido. Oke, keren. Udah 3 orang yang jawab. Belum ini. 7 orang, ada yang bilang 3. Ada berapa prinsip pramuka ya? Ada berapa poin pramukaan? Ada 8. Berarti kalau kakak yang menyimak berarti tahu. Udah 27 orang, 28. Ini gimana ini? Ada berapa poin prinsip dasar kepramukaan yang itu bukan, Kak? Ya, baca aja pertanyaannya. Ada berapa poin prinsip dasar kepramukaan? Oke. Jawaban paling banyak 4.
ada 4 ya, udah paling banyak 4. Udah Kak 41 izin orang. angkanya berapa itu Kak? 193 384 ya Kak? 193 984. Oke, terima kasih Kak. Ya. Nulis Solidona di mana yuk? Lah. Ditambah sebisa ya teh. Nah, eta nulis didinya 193. Oke. Terus lanjut. Baik, pertanyaan kedua. Bela tunggu dulu, betul. Sebutkan isi salah satu prinsip dasar kepramukaan. Waduh. Prinsip dasar kepramukaan. Nah, prinsip bukan metode ya, Kak. Prinsip dasar kepramukaan. Aduh, kumaha loading wae ini loading aduh. Masuk. Prinsip dasar kepramukaan. Prinsip Iman dan takwa. prinsip dasar. Jawabannya di mana gitu? Lagu-lagu. Jangan yang itu mah. Baik, udah 30. Kedua orang. Sampai 50 saya ketinggi jawabannya. 42. Paling banyak iman dan takwa. Taat pada kode kehormatan. Kalau Peduli, sistem satuan terpisah mah peduli terhadap diri sendiri, diri dan. Oke, 47. Peduli terhadap diri pribadi. Oke, udah 50. Kita mulai ya yang berikutnya. Ada berapa metode kepramukaan? Tadi lagu. Wah, 18, 21, 24. Wah, ini pada apa ya? Ada 4. Nyebutkan berapa, makanya ditulis. Oke, udah mau 50, saya lanjut lagi. Baik, berikutnya. Sebutkan salah satu isi dari metode kepramukaan. Satuan terpisah, keren. Sistem Among bukan. Belajar sambil melakukan. Waduh, paling banyak apal itu ya. Ingat tadi lagunya, Kak? Satuan terpisah. Oke, udah 60. Kita lanjut ya. Quiz. Sistem Among. Oke ya, kita mulai kuis ya. Ada 10 pertanyaan. 19 orang, 28, 41, 45 orang, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57. Oke. Ya, kita mulai kuis. Siap. Bismillah ya. Siap. Berikut adalah prinsip dasar kepramukaan, kecuali iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, taat pada kode kehormatan, pengamalan kode kehormatan. Guru, kode kehormatan pramuka. Yang mana yang benar? Klik. Pengamalan kode kehormatan pramuka. Berapa persen yang menjawab itu? 65%. 25. Tekan klik pohon. Kakak ingat. Baik, selanjutnya. Pertanyaan kedua.
Berikut adalah metode kepermukaan, kecuali belajar sambil melakukan kegiatan yang menarik dan menantang. Sistem golongan. Berikut adalah metode kepermukaan, belajar sambil melakukan kegiatan yang menarik dan Sistem golongan. Sistem golongan. Jawabnya di situ diketik, Kang, nggak usah diteriak. Golongan. Widih, keren. Baik. Jawaban yang benar adalah kakak-kakak lulus. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga. ADART Gerakan Pramuka saat ini berdasarkan keputusan Munas nomor 7 Munas tahun 2018, Undang-Undang RI nomor 12, Kepres nomor 28 tahun 1961, Kepres nomor 301 2018 Munaslup. Munas 2018. Dijawab, Kak, nggak usah Keputusan Munas nomor 7 2018. dipencet. Kode itu mah ngasih tahu temennya. Lulus bareng-bareng lah. Modus sama modus. Wah, Keputusan Munas. Jawab keputusan Munas. Jawabannya yang benar adalah yang baik. Berikutnya, pertanyaan keempat. Pendidikan dan pelatihan Gerakan Pramuka diatur dalam SK Kuanas nomor 48 tahun 2018, SK Kuanas nomor 201 tahun 2011, SK Kuanas nomor 202 tahun 2011, SK Kuanas nomor 047 tahun 2018. Jawaban kakak. SK Kuarnas 047 2018. 48. Jawaban yang benar adalah Plat ngeklik. Kan ada 15 menit. Baik. Pertanyaan kelima. Anggaran dasar Gerakan Pramuka terdiri atas 11 bab 63 pasal, 11 bab 134 pasal, Anggaran 12 bab dasar 63 pasal, Pramuka. 12 bab 134 pasal. 11 ya kode 12 maksudnya. 12 bab 63 pasal gitu. Nah, pokoknya 1263 gitu. Enggak usah kode, 11 Kak. bab 134 pasal. 12 bab. Ayo di absen yuk. Di absen ya, di absen. 12 bab 63 pasal. Iya, Terang, 12 bab terang. 63 pasal. Alhamdulillah. Banyak yang jawab itu nggak tahu. Betul. Benar. Baik, selanjutnya. 1263. Yuk, lanjut. Berikut adalah jenis pendidikan dewasa kecuali orientasi. Berikut adalah jenis pendidikan orang dewasa. Gedop. kursus pengelola Kursus pengelola gudeg. Yang tahu jawabannya diam, pilih aja. Sekretaris. Benar. Kursus pengelola gudeg betul. Belum tahu benar apa enggaknya. Benar, kursus pengelolaan. Betul ya. Pertanyaan ketujuh. Salah, ayah nggak jawab. Siklus hubungan perbuatan dan pemikiran 2006-35 adalah istilahnya Siklus hubungan DORA. antara perbuatan dan pemikiran. Do observation, reflection, application. Nah, ini Did observe, Reaction, observation, reaction, apply. Do observation reaction. Do observation, reflection, application. Ya, jawab. Wah, benar. Jawaban yang benar adalah A. Pertanyaan ke-8. Skema Sisdiklat adalah di bawah ini kecuali masukkan program hasil dampak. Apa ini masukan dia? Jawabannya Dampak. Program. Kecuali dampak. Jawaban kakak-kakak ternyata banyak yang menuliskan dampak. Padahal jawaban yang benar adalah Masuk. program. Selanjutnya pertanyaan ke-9. Berikut adalah sistem AMONG kecuali. Aduh. Suaranya. Bangun tulodo. Oh, satu di Pandori. Ing Madio. Bang Indra. Ing Madio Mangun tuh.
Ing Madiun. Salah mah. Kali. Jawaban yang benar adalah Ing Madio mau tulur. Ing Madio mau tulur. terakhir. Beliau dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Hajar Dewantara. Dewantara. Itu kan nggak pakai diomongin. Makasih yang udah memberitahu jawabannya. Ayo setia budi. Siaga dengan siaga. Jawaban Sunarjo Atmo di Puro. 90% menjawab Dewantoro. Iya, Ada siswa datang ke Buwono. Dan siapa pemenangnya untuk kuis kali ini adalah Yeay. Kak Indah. Selamat. Aduh, bener kabeh euy. Bener 8. Kak Irma. Paling cepat. 25. Wah, cepat juga ya. Indah. Oh, Kak Indah. 25. Coba deh ini lihat. 9 dari 10. Salah satu ya Kak Indah, Kak Irma, Kak Ya, Irma. salah satu. Ya, selamat buat kakak-kakak. Ada 3 orang. Urutannya. Jadi bahan penilaian juga. Terima kasih. Dan Terima silakan, kasih Kakak. Seru Kak. Oke, baik. Ini Oleh kita di-share, jujur di-share. aplikasinya Lagi yang nggak lebih seru nyambung. ya, makanya saya harap kakak-kakak tetap ikuti kegiatan KPD ini sampai akhir, dan ini adalah sebuah proses di mana kakak akan beralih fungsi dari seorang pembina dan berakhir dengan KPD, nanti kakak akan menjadi seorang pelatih. Tentunya tugas berat di pundak kakak-kakak untuk bagaimana membina pramuka di gugus depan sehingga nanti bisa melahirkan kader-kader generasi muda yang cinta akan tanah air. Kakak-kakak yang saya hormati, alhamdulillah untuk materi kita di hari pertama KPD Kuartir Daerah Jawa Barat ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pelatih penyaji yang telah memberikan ilmunya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terima kasih kepada para pelatih pendamping yang dari awal sampai akhir betul-betul mengawal para peserta sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta KPD Kuartir Daerah Jawa Barat tahun 2021 ini. Semoga kegiatan ini kita laksanakan dengan lancar sehingga tidak ada satu halangan yang membuat kita terkendala mencapai sukses. Sukses untuk kita semua, mudah-mudahan gerakan pramuka kita ini bisa menjadi yang terbaik, yang bisa melahirkan generasi-generasi muda yang terbaik, dan sesuai dengan tag di Kuartir Daerah Jawa Barat untuk mencapai Jabar juara lahir dan batin. Terima kasih kakak, saya ingatkan kembali bahwa besok kita mulai tepat pukul 7 ya, sehingga kakak bisa masuk room pukul 7, insya Allah kita buka dengan mengisi daftar hadir. Silakan, selamat beristirahat, jangan lupa kewajiban-kewajiban kakak di rumah laksanakan, jangan sampai ada perbedaan paham dengan keluarga karena adanya kegiatan pramuka ini. Laksanakan kewajiban kakak dengan baik sehingga kita selalu mendapat dukungan yang baik pula dari seluruh keluarga kita. Terima kasih kakak. Sampai jumpa besok di hari kedua KPD 2021. Insya Allah juga KDDN besok masih banyak kuis-kuis yang lebih menarik daripada yang ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Sampai jumpa besok kakak-kakak. Yo, semangat yuk. Salam dari Brawayu.